Oke, balik lagi teman-teman di konten yang belum ada namanya. Nggak tahu sih ini episode berapa ya. Ini masih belum ada namanya ya, karena ini juga kontennya semuanya dadakan, jadi kita belum ada ide sama sekali. Oke, perkenalkan dulu, mungkin nama saya Aldi. Di samping saya ini ada Lisa dari Eka Danta. Eka Danta ya. Sebelahnya Geraldi dari Eka Danta. dari Eka Danta juga ya. Pasti mereka ini dari tim apa coba? Wedding organizer dong pastinya. Yes. Berarti kita akan ngebahas tuntas tentang organizer di episode kali ini. Mungkin pertanyaan pertama paling mendasar, wedding organizer itu apa sih? Kayak yang kita tahu ya, bareng-bareng. Mas Aldi kan fokus nih sama event organizer kan dulu kan? Yes, senengnya sama event organizer, yes. Sejenis itu sama aja karena organizer, jadi kita organize wedding. Tapi nggak cuma organize, kalau organize kan kayak cuma apa ya? Menjalankan. Yes, kalau kita lebih ke konseptor juga, terus fasilitator juga itu penting banget karena kan nggak cuma konsep ya. Kalau wedding organizer kan kita boleh punya konsep yang keren banget banyak, tapi kan gimana pun juga yang punya hajat tuh bukan kita gitu. Jadi kita lebih fokus menjadi fasilitator juga seperti itu. Kita bukan cuma jadi penghubung antara vendor dan pengantin, jadi emang pengennya kita mereka apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi terkadang kan pengantin masih ngeblank nih mau apa ini. Jadi kita sebagai orang yang sudah berpengalaman mungkin walaupun nggak ahli-ahli banget, tapi kan ada pengalamannya nih. Jadi kita bisa ngasih gambaran kalau pengantin kalau wedding tuh kayak gini. Karena sebelum melangkah ke langkah selanjutnya dalam menentukan banyak hal untuk wedding mereka itu, konsultasi adalah landasan utama ya kayaknya ya. Itu kan kayak mereka cari tahu keinginannya seperti apa gitu, kayak baiknya seperti apa gitu kan. Jadi konsultan ini mungkin landasan utama untuk mereka ya. Nah, kalau misalkan jadi WO itu tugasnya tuh sebenarnya ngapain aja sih? Apakah cuma di hari H organize seperti tadi gitu kan? Kalau kami sih lebih mengenal wedding organizer tuh jadi dua ya. Kayak yang pertama itu full service dan yang kedua itu cuma one day service. Kalau yang one day service ini nih yang paling kita perlu concern sama kebutuhan hari aja. Kayak tau lah kalau misalnya kita bikin event kan pasti ada yang seksi acara segala macam. Sama di kita juga seperti itu. Berarti ada dua jenis tadi ya, yang one day service dan full service. Kalau one day service itu memang fokusnya pada hari H aja gitu. Tapi kalau yang full service itu fokus untuk semua runutan si wedding itu sampai dengan hari H. Tapi nggak sampai malam pertama kan? Enggak ya? Itu di luar ya? Iya, siapa tahu karena full service kita temani sampai malam. Bisa tapi kan bisa aja nanti mungkin mau bulan madu di mana. Oh iya betul. Ini masih bisa aja nih ngelurusinnya nih ya. Bagus sekali. Dol, ini kayaknya masih cocok nih partner saya nih buat ngelurusin. Benar ya? Nah, itu kan kaitannya tadi untuk dari servisnya. Nah, kalau untuk job desk atau kerjaannya nih, seperti apa sih sebenarnya untuk wedding organizer ini? Apakah harus nemenin kayak si pengantinnya milih-milih segala sesuatu gitu, kayak misalkan jadi asisten, apakah seperti apa? Kalau ini kan bener-bener kayaknya pendapat orang tuh beda-beda ya, tapi kalau menurut aku pribadi sebaiknya wedding organizer atau wedding planner or whatever itu harus selalu bareng-bareng sama mempelai, walaupun nggak bareng dalam artian kayak ini, misalkan bisa virtual atau apa gitu kan. Ya jadi kayak semua hal yang pengen diambil oleh pengantin itu baiknya dikonsultasiin dulu juga sama WO-nya. Karena kan aku kan ngedekor juga nih, kadang-kadang kan aku dekor murni ketemu sama pengantin. Terus jadi kan WO-nya nggak tahu apa-apa. Nah itu kan gak enak juga tuh. Masih mending kan ngobrolnya bareng kayak gitu. Jadi mending semua hal itu didiskusikan bareng-bareng sama WO-nya. Biar nanti pas hari H juga nggak yang apa nih kok nggak tahu apa gitu. Yang paling bagus sebenarnya kalau menurut kami ya, kalau sebagai wedding organizer emang sebenarnya bagusnya kalau pengantin itu lebih konsul ke WO, karena terkadang nanti dia bingung gitu pas koordinasi sama vendornya gitu, dia blank gitu tuh mas. Makanya kalau dia ngomong ke WO dulu, paling nggak ada gambaran yang diberikan oleh WO kepada klien, jadi mereka menuntut apa, ingin seperti apa juga ke vendornya lebih mudah gitu. Terkadang ada yang
klien ketemu vendor makeup, dekor, attire segala macam, mereka bingung gitu mau kayak gimana gitu karena mereka belum paham gitu. Oke, berarti itu adalah bentuk yang dinamakan tadi fasilitator ya. Jadi memfasilitasi dan mungkin yang tadi dimaksud dengan Melissa itu adalah mendampingi gitu, melakukan pendampingan walaupun tidak harus selalu berada di sampingnya. Gitu, kayak misalkan by WhatsApp atau by call gitu gitu aku kan. mau dekor cateringnya begini nih, cocok nggak ya kira-kira sama dekor utama? Betul. Gitu. Jadi si mempelai pun kalau misalkan ada kebingungan, ada seseorang yang bisa mereka utarakan gitu ya untuk diskusi ya, kayak gitu ya. Oh berarti itu adalah bentuk dari wedding organizer. Karena tadi kan wedding organizer ini adalah sebenarnya jatuhnya kayak konsultan juga kan, tadi balik lagi kata-kata konsultan ini tiba-tiba jadi sahabat lah pokoknya kalau WO tuh. Iya, tiba-tiba sahabatan, hari itu ngipasin pegangan tangan. Kadang-kadang pengantin dinginnya ke WO bukan ke teman-temannya. Oh iya. Karena yang ngurusin dari nol kan. Iya, jadi kayak interaksinya banyak, sering gitu, akhirnya hubungannya baik juga gitu kan. Jadi bikin atau punya WO atau jadi tim WO itu memperbanyak teman juga ya secara tidak langsung ya. Banget. Keren nih berarti. Besok bikin WO lah. Mau saingan sama Eka Danta? Jangan. Atau saya ikut Eka Danta. Boleh. Tidak dong. Saya sudah nyaman ya mau Luis. Mas, tolong cut dia. Oke deh. Berarti itu kan secara tugasnya dari wedding organizer. Nah, ngomongin tadi masalah tugas, itu terus kaitannya kayak durasi kerja nih. Kalau misalkan memang dari nol, itu kan mungkin orang mempersiapkan weddingnya atau mempersiapkan pernikahannya itu nggak mungkin sebulan 2 bulan. Iya, of course. Nah, kalau dari Eka Danta sendiri dalam servisnya nih, itu tuh perlu berapa sih durasinya, waktunya gitu, jangka waktunya untuk mempersiapkan sampai dengan pernikahan gitu. Yang dari nol nih. Dari nol banget. Yes. Sebenarnya kalau kita karena kebetulan emang ruang lingkupnya teman-teman kitanya juga di dunia entertain juga gitu, jadi MC ada gitu, segala macam ada. Misalkan pun ada yang bener-bener dadakan banget, selagi merekanya masih kosong itu aman. Tapi idealnya misalkan seseorang pengen pernikahannya bener-bener mateng, bener-bener terkonsep secara bagus, mendetail ya. Iya, saran saya sih mending 6 bulanan itu udah mulai ngobrol sama WO-nya gitu. Udah mulai nyamperin lah ya. Udah mulai nyamperin, kayak udah punya bayangan nih mau ngapain. Nanti tinggal ketika udah 3 bulan selanjutnya baru deh direalisasikan gitu. Entah itu mau cetak undangan atau segala macam gitu. Karena untuk datang ke WO tuh sebenarnya bukan nggak harus mereka langsung kayak oke kita deal dulu, harus ya. Karena itu konsultan kan. Kita konsultasi dulu ya. Karena daripada mendadak biasanya kalau yang mendadak ini kayak tahu bulat kan walaupun enak tapi agak berminyak gimana gitu. Bahaya. Nah, kadang kan ada aja gitu kan yang malah jadi melambung. Karena kadang untuk yang sudah direncanakan pun pasti ada hal-hal yang miss atau di luar kendali kan. Apalagi tidak dikonsultasikan atau tidak didiskusikan jauh-jauh hari gitu. Berarti 6 bulan ini paling proporsional. Iya, proporsional Cukup lah ya. Nah dalam waktu 6 bulan itu, durasi 6 bulan itu wedding organizer nih tugasnya ngapain aja sih? Pertama yang jelas ya konsult dulu kan. Antara keinginan si mempelai dan orang tuanya juga harus sama dulu kan. Jadi kita ngobrol dulu biasanya. Betul. Iya. Kadang permasalahannya adalah karena orang tua dengan anaknya ini beda era beda zamannya ya. Jadi referensinya juga beda gitu kan. Iya, lanjut. Iya, dan kita di tengah-tengah bukannya jadi penengah malah bikin rusuh kan, jangan ya. Jadi kita harus benar-benar paham nih kapan kita harus ngomong, kapan kita harus ngasih tahu gitu. Ini loh teh baiknya begini seperti itu. Terus nanti biasanya kita kasih referensi ketika dia udah ngomong, aku pengen konsepnya misalkan ya rustic nih teh. Oh, dekornya ini yang cocok. Fotografernya ini yang cocok gitu. Terus nanti pasti tapi kalau yang cewek nih ya lebih fokuskan ke mua ya. Biasanya dapetnya itu dulu gitu kan. Kita kasih list vendor biasanya kayak gitu, nanti dia tinggal pilih aja mau vendornya yang mana yang cocok sama dia, kan ada tuh di portofolionya, tinggal pilih aja. Sama setelah itu baru setelah misalkan dealing baru kita ketemuin tuh meeting awal kan ada nanti sampai pada akhirnya final meeting kayak gitu. Baiklah seperti itu. Berarti akan ada kayak meeting itu gitu kan. Terus
pendampingan juga dalam memilih vendor mungkin ya. Nah itu kalau misalkan dengan vendor itu hubungannya nanti tim WO-nya membantu juga atau kayak kliennya yang harus menghubungi si vendor tersebut? Sebaiknya sih kita membantu juga, cuma kan kadang ada permintaan pribadi ya, kayak misalkan udah nggak apa-apa aku aja yang ngobrol kok gitu tuh ya, nanti paling kita tanya misalkan habis meeting nih, kita gimana teh hasilnya, kita follow up lagi gitu. Karena kan tadi basicnya adalah ke planner gitu kan, jadi merencanakan segala halnya gitu, tapi kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa takutnya ada yang miss tadi gitu. Baiklah seperti itu. Berarti amannya teman-teman kalau misalkan yang sudah punya rencana menikah lebih baik 6 bulan sebelum hari H itu teman-teman sudah datang, sudah konsultasi ke WO yang teman-teman inginkan. Dalam wedding organizer itu hal yang sulit gitu atau hambatan dalam melakukan gitu tuh apa sih? Mungkin ini edukasi juga ya buat ke calon mempelai supaya mempermudah pekerjaan gitu atau tugasnya dari tim WO sendiri gitu. Biasanya apa kesulitannya? Kalau aku pribadi, nanti mungkin Gerald bisa jawab lagi ya versi Gerald. Tapi kalau menurut aku sih lebih ke apa ya, praktek pas hari H justru. Karena banyak orang yang tidak terlibat ketika meeting, tiba-tiba kan ada. Contohnya kayak keluarga besar, kadang-kadang kan ada tuh para tetuanya, mohon maaf ya, maksudnya kayak kadang-kadang kan memang beda gitu loh. Dan ketika meeting nggak ada pembahasan tentang itu, tiba-tiba pas hari H-nya ada. Nah itu kan balik lagi ke kita gimana caranya ya biar kita tetap bisa menjalankan acara sesuai dengan rundown, sesuai dengan apa yang udah kita planning, tapi tetap menjaga perasaan satu sama lain kayak gitu kan biar enak. Sebagai WO emang harus banyak bisa improvisasi tuh. Jadi nggak cuman matok ke apa yang sudah ditulis gitu di rundown segala macam. Memang harus, misalkan tiba-tiba dari orang tuanya minta ini ada ini, nggak bisa kita nolak, nggak bisa aja. Mungkin ada suatu saat bahwa kita harus menolak, cuman caranya juga mungkin penyampaiannya. Sama karena kebetulan sekarang kan lagi musim hujan ya, itu kadang-kadang jadi problem juga. Kemarin kan sampai ada yang pindah tuh, harusnya kan outdoor, dipindah ke indoor. Nah itu kan ngakal-ngakalin gimana biar semuanya cocok juga, ya lumayan. Jadi kita benar-benar harus sigap gitu. Sama kebetulan juga karena COVID, kadang-kadang kan tiba-tiba pembatalan entertain gitu kan, kita gimana ya ngakalinnya biar acaranya nggak garing seperti itu sih. Jadi faktornya sebenarnya banyak hal yang bikin miss mungkin ya itu adalah faktor-faktor di luar kendali kayak misalkan orang atau saudara atau misalkan keluarga yang tidak mengikuti meeting gitu kan. Kalau di meeting kan hasilnya itu sudah disepakati ya sebenarnya ya. Sudah disepakati gitu, akhirnya ada perubahan di situ. Mungkin buat saudara-saudara ya yang saudaranya mau nikahan mohon izin nih. Jadi sudahlah gitu. Kalau sudah disepakati di meeting langsung aja kayak gitu. Buat yang tadi kayak cuaca mungkin bener sih kita nggak pernah tahu ya. Karena kemarin juga ngobrol sama yang orang dekor kalau mau pakai pawang hujan juga. Kalau pawang hujannya masih kursus nih, gitu kan belum ada license gitu. Hujan mau hujan aja gitu kan. Mungkin terakhir nih ada edukasi atau misalkan sosialisasi apa dari Ekadanta Organizer buat teman-teman yang ada di yang nonton ini nih. Kira-kira ada pesan apa? Kalau aku lebih ke apa ya? Gak usah tergesa-gesa kalau milih wedding organizer atau vendor semuanya ya nggak apa-apa, dan gak usah malu buat nanya. Kadang-kadang kan orang nggak enak tuh, malu-malu, nggak apa-apa. Pokoknya wajar kok, yang namanya juga kita penyedia jasa. Ketika ada orang yang nanya banyak hal, nanya-nanya dan nggak jadi gitu ya nggak apa-apa gitu, tenang aja. Karena kita memang prioritasnya adalah konsumen gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu buat nanya. Kayak gitu sih dari aku. Terus kalau dari saya lebih ke apa ya? Mungkin stigma masyarakat gitu. Terus dan klien-klien yang mau menikah itu lebih ke wedding organizer tuh ngurusin hari H gitu. Tapi sebenarnya bukan itu gitu. Kalau kita tuh makanya aku bikinnya wedding consultant karena kalian bebas gitu mau nanya kayak gimana pun ya kita gitu. Pasti kita kasih masukan lagi gitu. Iya, karena ya ini untuk acara kalian juga gitu. Kalau kalian cuman langsung ke vendor itu kita takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari pengantin.
Jadi untuk servisnya itu dari Ekadanta adalah semua kebutuhan itu bisa didiskusikan atau dikonsultasikan dulu gitu ya, seperti itu. Oke deh, terima kasih banyak buat Mbak Lisa dan Mas Gerald yang sudah datang ke studio kami ini. Maaf ya, ini ditodong lagi teman-teman untuk bikin podcast. Karena siapa yang datang ke sini akan langsung dibikin podcast. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton lagi-lagi konten yang belum ada namanya ini. Ya, silakan kalian beri nama sendiri di kolom komentar. Terima kasih banyak. See you, bye bye. Thank you.